Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati atas kitab Matan Isa Wuji. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait fasal. Wa in kana dzatiyu ghairu maqulin fi jawabi ma huwa wa in kana dzatiyu dan apabila ada az-dzatiyu apa yang esensial az-dzati esensial ghairu maqulin ialah tidak dikatakan fi jawabi ma huwa di dalam menjawab pertanyaan ma huwa bal melainkan huwa adapun zati makulun ialah dikatakan fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzatihi di dalam menjawab pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Ayyu syai'in huwa fi dzatihi terjemahannya bagaimana dia sesuatu itu di dalam esensinya. Bagaimana esensi sesuatu itu? Wahuwa dan adapun makulun fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzatihi ini merupakan tafsir atau penjelasan dari isi huwa. Akni bermaksud aku al-makulah terhadap sesuatu yang dikatakan fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzatihi di dalam menjawab pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Alladzi ini menjadi khobar dari wahwa ya. Wahwa ini posisinya mubtada sementara alladzi menjadi khobarnya. Alladzi ialah sesuatu yumayyizu yang membedakan apa alladzi asyai'ah pada sesuatu yang dimaksud dengan asyai' di sini adalah an-nau. Amma dari sesuatu isi dari ma ini juga an-nau. Amma dari sesuatu yusyarikuhu yang menyertai apa ma hu terhadap asyai fil jinsi di dalam jinis kan natiki seperti an-natik yang berpikir bin nisbati dengan dinisbahkan dengan dikaitkan ilal insani pada insan manusia fahuwa maka adapun makulun fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzatihi al-faslu ialah fasal disebut dengan fasal. Kulli dzati yang ketiga yaitu fasal. Apa itu fasal? Fasal itu adalah kulli yang dijadikan jawaban dari pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Maka ketika ada pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi, maka jawabannya adalah fasal. Fungsi fasal itu apa? Fungsi fasal itu yumayyizu syai'a amma yusyariku fil jinsi, yaitu membedakan nau dari nau yang lain, yang mana nau dan nau yang lain ini
memiliki kesamaan di dalam jenisnya. Jenisnya sama. Contohnya seperti ini. Insan dan faros. Insan dan faros jenisnya sama, yaitu hayawan. Cuman sekarang, apa yang membedakan insan dengan faros? Yang membedakan insan dari faros itu adalah an-natik. Jadi, an-natik bagi insan adalah fasal. Karena natik ini berfungsi membedakan insan dari faros. Sekarang, faros. Faros itu sama dengan insan dari segi jenisnya, yaitu sama-sama hayawan. Insan hayawan, faros juga hayawan. Namun sekarang, apa yang membedakan faros dengan insan? Yang membedakan faros dengan insan itu yaitu as-sahil. As-sahil ini membedakan faros dari insan. Karena kalau faros itu as-sahil, sementara insan tidak as-sahil. Karena itu as-sahil bagi faros merupakan fasel. Karena as-sahil ini membedakan faros dari insan. Nah, ini merupakan penjelasan ya dari apa yang dimaksud dengan fasel. Fasel itu biasanya diterjemahkan di dalam buku logika dengan diferensia. Yang dimaksud dengan diferensia itu adalah yang membedakan nau dari nau yang lain. Walau qala fit ta'rifi, dan andaikan berkata siapa musannif yang dimaksud di sini yaitu Syekh Al-Abhari. Walau qala, dan andaikan berkata siapa musannif fit ta'rifi di dalam ta'rif, di dalam definisi, au fil wujudi, yaitu berkata au fil wujud atau di dalam eksistensi aidon juga, lakana maka ada apa qauluhu fit ta'rif au fil wujud asmalah ialah lebih mencakup, liyudkhila agar memasukkan apa qauluhu fit ta'rif au fil wujud fusulal mahiyati terhadap fasal-fasal esensi al murakkabati yang tersusun min amroini dari dua perkara mutasawiyaini yang setara keduanya, au umurin atau beberapa perkara mutasawiyatin yang setara semuanya. Di dalam matan Syekh Al-Abhari ketika mendefinisikan fasal, beliau mengatakan seperti ini. Alladzi yumayyizu syai'a amma yusyarikuhu fil jinsi. Beliau hanya mengatakan fil jinsi saja dan tidak menambahkan kata au fil wujud. Nah, menurut Syarih, yaitu menurut Syekh Husamuddin Al-Kati, andaikan Syekh Al-Abhari itu menambahkan au fil wujud di dalam definisi fasal, maka definisi dengan tambahan au fil wujud ini lebih menyeluruh, lebih mencakup kepada mahiyah, ya, akan mencakup kepada mahiyah yang tersusun dari dua fasal atau beberapa fasal. Mahiyah yang tersusun dari dua fasal atau beberapa fasal itu kan tidak ada jenisnya, tidak ada jenusnya, ya kan? Nah, kalau hanya mengatakan fil jinsi saja, maka definisi ini tidak mencakup kepada mahiyah yang tersusun dari dua fasal atau beberapa fasal yang tidak memiliki jenis. Sementara, andaikan Syekh Al-Abhari menambahkan aufil wujud di dalam definisinya, maka definisi ini juga akan mencakup kepada mahiyah al-murakkabah min amroini mutasawiyaini au umurin mutasawiyat, akan mencakup kepada esensi yang tersusun dari dua fasal atau beberapa fasal, namun ya
Mahiyah ini tidak memiliki jenis. Ini menurut Syekh Husamuddin Al-Kati. Artinya, menurut Syekh Husamuddin Al-Kati, andaikan Syekh Al-Abhari menambahkan kata au fil wujud di dalam definisi fasal, maka definisi dengan tambahan au fil wujud ini akan lebih jami, lebih menyeluruh. Bagaimana bagaimana untuk menanggapi hal ini? Maka Syekh Husamuddin Al-Kati memberikan pandangan, memberikan pandangan. Allahumma, iya demikian. Allahumma di sini bukan Allahumma yang biasa digunakan ketika berdoa ya. Ini Allahumma di sini bukan Allahumma untuk nida, untuk panggilan. Allahumma, iya demikian. Artinya, andaikan Syekh Al-Abhari menambahkan kata aufil wujud di dalam ta'rif fasl, maka ta'rif fasl ini akan lebih menyeluruh, akan ashmal. Iya demikian. Allahumma, iya demikian. Illa ayyukola, kecuali dikatakan. Kecuali dikatakan. Apa yang dikatakan? Ini isinya. Iktafa, mencukupkan siapa musonif, yaitu Syekh Al-Abhari, bil jinsi, dengan kata jenis saja, yaitu dengan kata fil jinsi, tanpa ada tambahan au fil wujud. Binaan, karena berdasarkan ala butlani tarakkubil mahiyati, atas invaliditas atau ketidakabsahan tarakkubil mahiyati, tersusunnya esensi, min amroini, dari dua perkara, mutasawiyaini, yang setara keduanya, au umurin mutasawiyatin, atau beberapa perkara mutasawiyatin, yang setara semuanya. Di dalam masalah ini ada dua mazhab, ada dua pendapat. Satu pendapat ulama mengatakan bahwa mahiyah itu mahiyah itu harus tersusun dari jenis dan fasal. Artinya setiap ada fasal pasti ada jenisnya. Pasti ada jenisnya. Ini adalah pendapat yang umum. Ada yang pendapat yang kedua, bahwa boleh ada mahiyah yang hanya tersusun dari fasal saja, tersusun dari dua fasal atau beberapa fasal tanpa ada jenisnya, tanpa ada jenisnya. Nah, apabila apabila ingin mencakup kedua pendapat ini, maka menurut syarih seharusnya Syekh Al-Abhari menyebutkan kata aufil wujud di dalam definisi fasal. Namun bisa saja Syekh Al-Abhari ini memiliki alasan tersendiri kenapa beliau tidak menyebutkan kata aufil wujud, yaitu karena beliau berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa tersusunnya mahiyah dari dua fasal atau beberapa fasal tanpa disertai dengan jenis itu tidak absah, artinya batil. Kalau beliau Syekh Al-Abhari berpegang kepada pendapat ini, maka definisi beliau yang hanya menyebutkan fil jinsih saja, hanya menyebutkan kata fil jinsi, maka ini sudah tepat dan benar. Ini terkait masalah ini, apakah boleh mahiyah itu tersusun hanya dari fasal atau tidak boleh? Ini pembahasannya harus ada pengantar yang lebih panjang lagi ya. Cuman saya tidak akan menjelaskan secara lebih jauh karena itu butuh pada pembahasan kitab-kitab di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi levelnya dari kitab Isahuji ini. Demikian, sampai di sini dulu terkait pembahasan fasal
Insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.